Pembunuhan dengan memutilasi anggota tubuh kembali terjadi. Kali ini terjadi di permukiman warga di tengah ibu kota Jakarta, tepatnya di Jalan Danau Mahalona E2, RT 18, RW 4, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Pelaku yang bernama Sigit diduga membunuh ibunya dengan cara memotong-motong anggota tubuh sang ibu yang bernama Siti Aminah dan menempatkannya ke dalam 3 wadah. Peristiwa ini tidak diketahui seorang pun, baik dari pihak keluarga maupun tetangga sekitar rumah, sejak pembunuhan berlangsung 5 hari lalu. Kondisi korban yang telah membusuk akhirnya diketahui setelah salah satu anak korban yang juga kakak dari pelaku pulang ke rumah setelah berlayar. Jadi pada saat mengunjungi ibunya, dia melihat ke dalam rumah, ibunya nggak ada. Dia menanyakan kepada Sigit, si pelaku itu, bahwa ibunya sudah tidak ada. Akhirnya dia menanyakan, dia keluar kembali menanyakan ke warga bahwa karena sudah tidak ada, kakaknya berpikir itu kan sudah dikubur mungkin. Jadi dia nanya ke warga, kuburnya di mana. Ternyata dari kita warga bahwa ibunya sih selama ini belum dikatakan meninggal gitu. Kejadian memilukan ini akhirnya dilaporkan kakak pelaku ke Polsek Tanah Abang. Kini, tersangka tengah menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, karena diduga mengalami stres. Sementara, kondisi rumah saat ini dipasangi garis polisi dan dari dalam rumah masih tercium bau amis. Igusti Ayu Sutrianingsih, Igusti Nyoman Sardika, JAK TV. Ya, itu tadi adalah kasus mutilasi yang terjadi di Ben Hill, seorang anak yang memutilasi ibu kandungnya. Memang masih dalam penyelidikan polisi, dikatakan bahwa ibunya sudah meninggal sebenarnya 3 bulan lalu, tapi kita masih akan terus melihat bagaimana perkembangan dari kasus ini. Dan kita juga membahasnya di sore hari ini dari Beranda, kita akan bicara mengenai mutilasi Ben Hill sakit jiwa. Dan senang sekali saya Luluk Miati dapat kembali menjumpai Anda dalam Beranda selama 1 jam ke depan hingga pukul 7 malam nanti. Dan tentu saja pemirsa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan juga selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalani puasa. Saya kenalkan dulu narasumber kami yang ada di studio saat ini sudah hadir, Dr. Danardi, spesialis kejiwaan. Apa kabar Pak Dokter? Baik Mbak Lulu. Terima kasih telah datang di JAK TV dan juga sudah ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Apa kabar Mas Reza? Alhamdulillah baik Mbak Lulu. Alhamdulillah baik. Puasa lancar ya? Bagus, barusan buka puasa. Barusan buka puasa. Oke, dan pemirsa juga nanti Anda dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 02151551111. Oke, saya mungkin ke Pak Dokter dulu nih. Kita bicara mengenai gangguan jiwa, sakit jiwa. Sebenarnya mungkin bisa didefinisikan lebih dahulu sehingga masyarakat kadang mengatakan dengan sakit jiwa ini identik dengan gila atau segala macam. Kalau berbicara gila sendiri di dalam ilmu kedokteran itu tidak dikenal. Jadi itu istilah awam. Tapi kalau tadi gangguan mental, gangguan jiwa, itu dengan ditandai bahwa apabila seseorang itu mulai ada keluhan atau mulai ada seseorang itu turunnya fungsi sebagai manusia. Tapi itu awalnya ya. Awalnya, gejalanya. Kita harus membagi bahwa ada gangguan jiwa yang ringan, gangguan jiwa sedang, sama gangguan jiwa berat. Apa saja yang termasuk gangguan jiwa yang ringan misalnya? Kalau gangguan ringan itu barangkali cemas, ada kekhawatiran, sensitif, dan itu biasanya hanya dalam waktu yang singkat. Kalau sudah masuk sedang itu biasanya berlangsung 1 bulan dan intensitasnya bisa cemas, bisa depresi, psikosomatik yang atau stres juga. Stres bisa, tapi gradasinya tentu yang lebih berat. Tetapi bahwa maksudnya gradasinya lebih daripada yang ringan. Dan kalau untuk yang gangguan jiwa sedang ini biasanya alam realitas seseorang, daya pikir itu masih dalam kendali dan masih dalam toleransi. Tapi kalau sudah kita mengkategorikan gangguan jiwa berat itu bahwa seseorang kendali atau pemikiran-pemikiran rasionalnya sudah mulai terganggu. Pikiran-pikiran rasional dengan imajinernya sudah menyatu dan sulit diprediksi dan seringkali bertingkah laku yang aneh dan biasanya juga disertai adanya halusinasi, ilusi atau delusi itu yang. Apa sih gejalanya sebenarnya yang terlihat secara fisik? Apakah misalnya orang sering diam, terus tiba-tiba ketawa sendiri atau suka marah-marah ya, atau gimana? Kalau kita berbicara gangguan jiwa berat itu kita bisa melihat dari perilakunya. Perilakunya aneh, perilakunya impulsif, perilakunya memukul orang tanpa alasan jelas, atau berpakaian yang katakanlah telanjang jalan di luar, mengurung diri berhari-hari, tidak pakai baju, kemudian berbicara sendiri, cekikikan sendiri, atau sampai tadi bahwa mengaku dirinya
apakah dia ada nabi, dia Tuhan, atau juga sering mengatakan bahwa mendengar suara-suara yang bisikan-bisikan seperti itu. Oke, baik, ini mengenai definisinya. Nah, pemirsa sebelum juga nanti akan Mas Reza tanggapi juga, Anda juga nanti dapat berpartisipasi bersama kami di telepon 021 515551111. Kami akan kembali saat lagi usai jeda pariwara berikut.